Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yayan Alansori dari Triple Seven Communication. Eh, Kali ini saya nggak bahas kasus ya, karena apa ya, lagi sepi mungkin. Intinya gini, karena akhir-akhir ini saya juga mengajar untuk kelas industri dari kelas industri di SMK ya. Jadi bekerja sama perusahaan tertentu, kita mengajar kelas industri di beberapa SMK di Jawa Timur. Dan banyak dari mereka yang belum mengenal untuk komponen dasar, bahkan buat yang belajar aja ya. Ini bukan buat master. Jadi kita akan memulai pembukaan pengenalan komponen dasar di session ini ya. Saya buatkan playlist untuk mengenal komponen dasar dan dasar-dasarnya apa. Tapi kali ini saya cuma menunjukkan tentang fisik dari komponen dasar beserta apa ya, simbolnya dan satuannya ya. Tapi nanti untuk lebih detailnya kita bahas di video selanjutnya, satu persatu tentang komponen dasarnya ya. Jadi nanti di video selanjutnya kita bahas bagaimana pengukurannya dan lain-lain. Kita bahas nanti satu persatu ya. Oke, buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Tekan tanda lonceng biar dapat info-info terbaru dari Triple Seven Communication. Like dan share juga boleh. Topik kita kali ini adalah pengenalan komponen dasar atau komponen umum ya, yang wajib kita ketahui pada handphone. Jadi kalau kita mau menjadi teknisi, ada beberapa komponen yang harus ya untuk pemula ini. Untuk pemula wajib kita ketahui. Kita lanjut. Komponen dasar yang wajib kita ketahui pada handphone. Pada elektronika umum, mungkin kita mengenal komponen dengan fisik yang besar, disertai dengan kode nilai dan warna-warna tertentu. Tetapi dalam sebuah mesin handphone, umumnya kita menggunakan komponen SMD yang sangat kecil. Jadi lebih kecil dari SMD elektronika umum ya biasanya. Sehingga tidak terdapat kode, warna, ataupun nilai apapun di komponen tersebut. Di sini kita akan membahas secara singkat bagaimana bentuk komponen umum atau komponen yang wajib kita ketahui pada handphone ya. Beberapa komponen dasar yang wajib kita ketahui pada handphone atau telepon seluler ya. Secara garis besar ada beberapa komponen vital dan wajib kita ketahui ya. Dan sering kita jumpai pada mesin handphone. Di antaranya komponen tersebut adalah satu, ada resistor. Nomor 2 ada kapasitor. Nomor 3 ada induktor atau lilitan. Nomor 4 ada dioda. Nomor 5 ada transistor. Nomor 6 ada MOSFET. Nomor 7 ada crystal clock. Dan nomor 8 ada IC atau integrated circuit ya. Dan tentunya masih banyak komponen lain ya. Tapi ini adalah komponen yang wajib kita ketahui. Sebagai pemula kita harus wajib mengetahuinya ya. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana bentuk fisik secara umum komponen-komponen dasar tersebut. Jadi saya akan kasih tahu bentuk fisiknya gimana. Jadi kita cuma mempelajari bentuk fisiknya saja ya. Kita lanjut. Seperti saya katakan tadi, nomor 1 ada resistor.
Simbol dari resistor seperti ini, kotak. Ini simbol di skema ya. Satuannya adalah ohm, dilambangkan dengan omega. Satuan resistor ohm. Jadi bentuk fisiknya pada handphone seperti ini. Kira-kira ya. Jadi banyak bentuknya. Cuma sebagian besar bentuknya seperti ini. Yang ada R100 ini juga jarang di handphone. Biasanya ada cuma satu di R-Sun namanya. Resistor Sun. Biasanya ada. Cuma satu. Yang R100 ini ya. Resistor bisa juga dilambangkan dengan huruf R. Biasanya ditulis R gitu. Penulisan komponen resistor dalam skematik biasanya diawali dengan huruf R. Dalam skematik biasanya diawali dengan huruf R. R1001, R1002, dan seterusnya ya. Resistor tidak memiliki kutub positif dan negatif. Jadi pemasangannya boleh bolak-balik ya. Dia tidak mempunyai kutub positif ataupun negatif. Untuk di mesin handphone ya, bentuk resistor yang hitam-hitam ini kecil. Biasanya dia berwarna hitam. Hitam-hitam ini ya, kecil-kecil, dia ini resistor. Ini resistor. Ini resistor. Ini bentuk fisik dari resistor pada mesin handphone. Ini juga resistor yang agak besar. Dia 010. Biasanya resistor Sun ya. Cuma ada satu aja biasanya di dalam mesin handphone. Oke, lanjut nomor 2. Di sini ada kapasitor. Simbolnya seperti ini. Ada dua jenis ya kapasitor. Ada yang non-polar, ada yang bipolar. Yang non-polar itu apa? Yang non-polar dia tidak memiliki kutub atau tidak memiliki kaki positif dan kaki negatif. Itu dinamakan dengan non-polar. Untuk yang bipolar dia memiliki kaki positif dan negatif. Kira-kira simbolnya seperti ini. Untuk simbol kapasitor ya, ini simbol singkat. Mungkin banyak model simbol yang agak-agak berbeda. Satuan dari kapasitor adalah farad. Jadi satuannya farad, ada picofarad, ada nanofarad, ada mikrofarad ya. Bentuk fisiknya kira-kira seperti ini untuk kapasitor non polar ya. Jadi nggak ada tanda apa-apa karena dia tidak memiliki kutub positif negatif ya untuk non polar. Untuk bipolar seperti ini kira-kira. Ada kakinya, ada garisnya ya. Jadi ini kaki negatif, ini kaki positif. Penulisan komponen kapasitor dalam skematik biasanya diawali dengan huruf C. Seperti resistor tadi ya. Secara garis besar jenis kapasitor ada dua. Bipolar memiliki kutub positif dan negatif, dan nonpolar tidak memiliki kutub positif negatif. Bentuk kapasitor ya dalam handphone. Ini. Yang coklat-coklat ini dia kapasitor. Besar ini juga dia kapasitor. Ini kapasitor. Kecil-kecil ini juga kapasitor semua ya. Banyak banget kapasitor di sini. Ini kapasitor ini. Yang hitam ini resistor tadi ya. Yang coklat-coklat ini dia kapasitor. Ini juga kapasitor. Banyak banget. Oke, untuk induktor. Simbolnya seperti ini. Induktor ini lilitan ya. Induktor atau lilitan. Satuannya Henry. Satuan untuk induktor itu Henry.
Bentuk fisiknya pada handphone seperti ini. Nah, jadi nanti di video berikutnya kemungkinan kita akan bahas satu-satu ya. Ini cuma pengenalan aja. Apa tadi, induktor ya, lilitan. Coba kita cari. Ini lilitan ya, hitam gede. Kira-kira seperti ini pada mesin handphone. Kita coba cari lagi. Sebenarnya banyak ya. Nah, kecil-kecil ini sebenarnya juga lilitan, dia sebagai filter. Kalau di skematik nanti kita bahas ke pertemuan selanjutnya ya, pertemuan akan datang. Ini lilitan. Ini lilitan. Ini ada yang kayak gini, ini juga lilitan atau induktor ya. Ini induktor, 1, 2, 3, ini induktor semua. Induktor. Banyak banget. Oke, kita lanjut pada nomor 4, ada dioda di sini. Jadi secara umum dioda memiliki 2 kutub, yaitu anoda kutub positif dan katoda kutub negatif. Biasanya kaki katoda pada dioda memiliki tanda garis atau titik pada salah satu kakinya. Dioda mempunyai banyak jenis. Ada dioda penyearah, ada dioda shiner, ada dioda fast atau fast dioda, dioda Schottky, dan lain-lain ya. Simbolnya seperti ini. Ada kutubnya positif dan negatif, ada kaki untuk positif, ada kaki anoda ya, dan katoda di kaki negatif, kutub negatif. Yang simbolnya, bentuk fisiknya kira-kira seperti ini. Jadi yang ada garisnya ini dia kaki katoda atau kaki negatif, ada garisnya. Bentuk fisik dioda ya, dioda pada handphone. Kayak ini. Dioda ini ada garisnya ya. Biasanya ada garisnya. Ini dioda, cuma nggak kelihatan garisnya ya. Mungkin gambarnya kurang jelas. Kecil ini juga dioda. Ini juga dioda. Nggak kelihatan mungkin. Kita coba. Ini dioda. Pasti banyak ya. Ini dioda, ini dioda. Oke. Pada nomor 5 kita ada transistor. Secara garis besar transistor dibagi menjadi 2 jenis, yaitu NPN dan PNP. Jadi ada transistor NPN dan PNP. Cuma transistor sekarang sudah jarang dipakai di handphone, mungkin kita sulit nyarinya ya. Kalau handphone zaman dulu banyak, kalau zaman sekarang kayaknya sudah susah. Jarang yang pakai transistor, tapi masih ada ya. Jadi simbolnya seperti ini. Ini yang untuk NPN, ini untuk PNP. Simbolnya berbeda. Bedanya di mana? Lihat panah di kaki emitor. Untuk NPN di kaki emitor panahnya keluar. Untuk PNP panahnya masuk ya, masuk ke dalam. Untuk kaki emitornya. Bentuk fisiknya sebenarnya macam-macam ya. Cuma secara umum bentuk fisiknya seperti ini. Untuk bentuk transistor sama MOSFET kayaknya sama ya. Jadi seperti ini, ada 3 kaki. Cuma ada yang 6 kaki. Macam-macam ya. Bentuknya kira-kira yang 3 kaki seperti ini. Mungkinan banyak juga ya. Jadi kayak IC kecil-kecil kaki 6. Ini bisa juga transistor. Jadi kita harus lihat skema ya. Bisa jadi. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Di sini ada MOSFET.
metal oxide semiconductor FET. Nah, secara garis besar MOSFET juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu N channel dan P channel, negatif channel dan positif channel. Simbolnya seperti ini. Nah, ini untuk N channel dan ini untuk P channel. Bedanya di kaki source, kalau untuk N channel dia panahnya masuk ke dalam. Kalau untuk P channel dia panahnya keluar ke kaki source. Nah, bentuk fisiknya sama seperti transistor, rata-rata kayak gini ya, cuma ada yang packingnya kaki 4, kaki 6 dan lain-lain, cuma kutubnya tetap 3. Jadi kadang ada 2 ground. Nah, seperti itu. Kadang ada 2 drain. Dan banyak lagi ya. Bentuknya macam-macam, ada yang kayak IC kaca, ada. Dan kebanyakan handphone sekarang lebih menggunakan MOSFET ya daripada menggunakan transistor. Nah, jadi mungkin kita banyak menjumpai kalau untuk handphone saat ini ya, banyak yang menggunakan MOSFET daripada menggunakan transistor. Bentuk fisiknya hampir sama ya. Sekarang untuk MOSFET ya sama kayak transistor. Dia kaki 3 seperti ini, cuma kadang ada yang seperti IC kaca, kaki 4, kaki 6. Nah, banyak MOSFET ya. Biasanya di Samsung banyak sekali MOSFET. Bentuknya macam-macam, ada yang kaca. Mirip lah kayak transistor kalau yang kaki 3 ya. Nah, ada yang kayak mana ya? Nggak ada kayaknya di sini. Ada yang kayak kaca. Nah, ini dia. Ini kemungkinan dia MOSFET. Ada yang kaki 6 di iPhone dan banyak lagi. Jadi kita harus lihat skemanya ya. Kita lihat kakinya. Kalau ada kaki GDS, gate drain sama source, maka dia adalah MOSFET. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nah, di sini ada crystal clock. Jadi crystal clock ini semacam komponen yang memberikan detakan ya. Nah, kayak detak jantung lah. Nah, simbolnya seperti ini. Satuan dari crystal clock adalah hertz. 1 kHz, 1 Hz, 1 GHz, 1 MHz. Nah, bentuk fisiknya seperti ini kira-kira. Biasanya di handphone ada 2 crystal clock secara umum ya, cuma nggak mesti. Satunya sleep clock, satunya untuk RF clock. Nah, seperti ini 32,768 kHz. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, sekarang crystal clock. Crystal clock. Ini dia crystal clock. Nah, ini crystal clock ya. Ini sleep clock. Ini juga crystal clock. Biasanya di handphone ada 2 crystal clock ya. Satunya di area PA atau RF clock. Satunya di area IC power buat sleep clock. Nah, ini yang di area IC power. Ini yang di area, ini clocknya bukan RF ya. Ini clocknya clocknya Bluetooth Wi-Fi. Nah, fisiknya seperti ini. IC, integrated circuit. Nah, jadi IC adalah gabungan beberapa komponen elektronika yang terintegrasi dan di-packing menjadi satu komponen. Nah, jadi di dalam IC ini sebenarnya banyak komponen lain ya, kayak IC kayak transistor, MOSFET, resistor, kapasitor, lilitan, dia masuk dijadikan satu kemudian di-packing menjadi sebuah IC. Atau makanya dinamakan integrated circuit.
Nah, bentuk fisiknya macam-macam ya. Banyak banget IC. Nah, biasanya yang gede-gede itu IC. Contoh simbol IC ya seperti ini kalau kita di handphone ya. IC. Oh, pasti banyak banget ya kalau IC ya. Ini IC ya, rata-rata yang besar-besar ini IC. Integrated circuit, ini IC, ini IC, ini IC, ini IC, ini juga IC, IC PA, IC, IC, IC. Banyak ya. Ini IC, ini IC CPU besar ini. Ini IC eMMC, ini IC power. Jadi ini IC pada mesin handphone. Nah, oke, maka untuk kelanjutannya mungkin kita akan bahas satu-satu ya nanti ke depannya. Untuk komponen dasar, bagaimana pengukurannya dan lain-lain akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Itu tadi pengenalan dan bagaimana bentuk fisik dari beberapa komponen dasar ya dari handphone. Untuk komponen lain-lain, peripheral atau komponen pendukung, nanti kita bahas insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada masukan, komentar, saran, silakan tulis di komentar. Salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.